Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan sederhana ini untuk membahas tentang modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang diseminasi tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Di sini saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di kegiatan aksi nyata saya ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya mulai. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya RMS SPD CGP Angkatan 11 SD Negeri 19 Sungai Ambawang. Agendanya yang pertama pembukaan, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Kompetensi lulusan diseminasi ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai yang pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Merdeka belajar, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di sini bisa kita lihat dunia pendidikan di Indonesia ini sedang mengalami banyak tantangan. Ada contoh salah satunya di sekolah ada yang sampai dibakar. Pernah kita mendengar suatu info kemarin seorang anak SD membakar teman sejawatnya saat dia lagi bermain. Itu video itu sangat viral, berita itu sangat viral. Anak SD saja kita lihat sudah berani melakukan kekerasan yang di luar batas kemampuan mungkin mereka lakukan. Ada di sini kekerasan seksual anak. Terus ada lagi di sini korban kekerasan di sekolah sepanjang di 2023. Jadi banyak sekali di tahun 2023 ini anak yang berusia 6 sampai 12 tahun menjadi korban kekerasan di sekolah pada periode Januari April 2023. Nah, di sini kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan kasus khusus anak dengan kategori tertinggi yaitu anak korban kejahatan seksual. Yang kedua, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis. Yang ketiga, anak korban pornografi dan cybercrime sebanyak 2.133 kasus. 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13 sampai 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. 34,51% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami kekerasan seksual atau asesmen nasional Kemendikbud 2022. 26,9% peserta didik 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik. 36,31% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan.
Pertanyaan pemantik di sini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini sekiranya teman-teman kalau melihat pertanyaan pemantik ini, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, itu benar apa tidak? Kalau menurut teman-teman? Benar. Ya, sebenarnya benar. Tetapi hukuman ini bisa berdampak negatif untuk anak, apalagi anak yang mempunyai mungkin pemikiran yang udah jauh lebih dewasa. Jadi kalau dikasih hukuman ini, biasanya dia menjadi anak yang pendendam. Yang kedua ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bisa tidak? Bisa kita lakukan tidak di sekolah? Kalau kita memberikan hukuman itu dengan cara membaca atau membersihkan halaman. Bisa. Ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa? Ya, karena seringkali kita jangankan penghargaan, kita memberikan reward sebuah omongan saja, oh kamu hebat, kamu pintar, itu anak saja sudah bangga, apalagi diberi penghargaan. Topik dalam eksplorasi konsep yaitu adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, adanya keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu eksplorasi konsep, pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini pembelajaran disiplin positif ini sering kita laksanakan, mungkin terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sudah termasuk dengan disiplin yang akan kita laksanakan untuk anak. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, di sini dari perubahan paradigma ini bisa kita lihat contoh kecil dari suatu kegiatan. Tentang ini, sobeklah secari kertas kecil, hanya sobekan kecil. Nah, di sini bisa kita lihat dari salah satu tangan genggaman benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi buatlah sebuah kepalan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Jadi berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Apakah makna dari disiplin? Nah, di sini kita membahas tentang disiplin. Jadi kita belajar dulu apa itu disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplin, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dikemukakan oleh Diane Boston 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bermain, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus adanya mandiri, terus adanya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Eksplorasi konsep. Pembelajaran 2.2 teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang nomor 3 itu motivasi internal, tujuan disiplin dari tujuan disiplin positif. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara
pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Apa itu restitusi? Nah, di sini kita akan membahas restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri dari restitusi. Eksplorasi konsep yaitu pembelajaran 3 keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas selalu kita lakukan dengan akal. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama anak. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Yang pertama, datang jangan terlambat. Terus berpakaian rapi. Izin bila ingin ke belakang. Ada beberapa keyakinan kelas yang dapat kita laksanakan bersama siswa maupun kita laksanakan di sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif. Nah, di sini ada di lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Jadi di dalam kelas itu pasti adanya keyakinan kelas dan pasti adanya juga peraturan kelas. Setiap wali kelas pasti mempunyai keyakinan kelas dan peraturan di dalam kelas. Kesepakatan kelas. Di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, terus adanya ketertiban di dalam kelas. Kesepakatan kelas ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kalau hormat ini ada dalam tabel T dan Y. Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakinkan bahwa sangat penting untuk merasakan diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lain.
Nah, di sini kegiatan ini kita dapat membuatnya di tabel T dan tabel Y. Adanya peraturan dan keyakinan kelas. Jadi berbeda, peraturan beda, keyakinan kelas beda. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu merupakan contoh dari peraturan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan selanjutnya yaitu penghargaan menurut kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini tindakan guru kita sebagai guru. Adanya hukuman mencatat 100 kali itu hukuman atau konsekuensi itu adalah hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up itu adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret itu ada konsekuensi karena dia telah mencoret-coret, berarti dia harus mengganti kertas yang telah dicoret-coretnya itu. Terus membersihkan tumpahan air di meja itu ada konsekuensi karena dia yang menumpahkan, dia yang harus membersihkannya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah. Jika tidak, dia akan diberikan hukuman karena melakukan kesalahan. Dan mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu ada konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan. Terus adanya mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan.
kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi. Terus ada identitas gagal hukuman. Ini kita lewati saja. Eksplorasi konsep yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dikembangkan atau memang udah ada dalam diri kita. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya. Terus kebutuhannya adalah kesenangan, karena anak tersebut sangat senang untuk bernyanyi. Jadi kebutuhan dia adalah kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Cinta dan kasih sayang. Jadi anak itu perlu adanya pendekatan dengan cara seperti itu. Ditanya, disapa aja, mereka merasa bangga, mereka merasa dicintai dan dikasih sayangi oleh seorang guru. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa kebutuhan yang dimintanya? Yaitu kebebasan. Jadi setiap anak itu mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan apa yang mereka mau. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa kebutuhan yang dia minta? Yaitu penguasaan. Nah di sini anak ini merasa gambar yang jelek ditunjukin dengan teman-teman, dia merasa malu. Terus eksplorasi konsep. Pembelajaran 5 yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol adanya penghukuman, pembuatan orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan. Kalau menghukum, guru berbuat yaitu menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Contohnya seperti kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu merupakan penghukuman. Hasilnya pemberontak menyalahkan orang lain berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah ini merupakan hukuman identitas yang gagal. Pembuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Mengatakan ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, maafkan saya. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah ingat tidak, ibu pernah bantu. Terus hasilnya ketergantungan. Jadi dengan cara kayak gini anak jadi ketergantungan karena adanya pertanyaan, ayolah lakukan demi ibu. Jadi merasa sepertinya kalau ada ajakan dia baru mau melakukannya. Jadi guru juga harus sebagai teman untuk siswanya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah di sini pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Identitasnya yaitu manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang
positif dalam dunia berkualitas. Tugas di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Yaitu penghukuman. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan? Yaitu tim pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu manajer menanyakan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kamu selalu yang paling terakhir, yaitu penghukuman. Nah, di sini ada pembelajaran segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini saya ada sedikit kemarin membuat pembelajaran bagi anak tentang ya Bapak Ibu, video yang saya buat untuk anak ya. Ini yang kasus pertama kemarin yang saya ambil. Nah, ini video ini tentang segitiga restitusi yang saya buat kemarin bersama siswa. Di sini siswa tidak mengerjakan PR dan mengerjakan di dalam kelas. Nah, di dalam kegiatan ini saya hanya menanyakan kepada anak tersebut mengapa tidak mengerjakan PR, mengapa sampai melalaikan tugasnya. Nah, di sini tugas saya sebagai seorang guru yang telah mempelajari tentang restitusi segitiga ini, saya tidak ada penghukuman, tapi saya menguatkan dia supaya untuk kedepannya dia lebih tertib lagi dengan apa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas kami ini. Terus ada kasus kedua. Nah, ini kasus yang kedua, kemarin saya ambil ketika hari anak-anak menggunakan pakaian seragam di hari Senin. Ada siswa yang tidak menggunakan seragam atribut lengkap seperti topi dan dasi. Nah, di sini saya sebagai guru memotivasi dia atau
menegur, bukan menegur karena hukuman, tapi saya menegurnya mengapa sampai tidak menggunakan atribut lengkap, mengapa, dan si anak memberi alasan karena ini. Nah, di sini kita sebagai seorang guru jangan menghukum atau membuat si anak ini menjadi merasa malu. Di sini karena bukan hanya dia yang sering tidak memakai atribut, sering teman-teman yang lain. Jadi kita menguatkannya, mengajarkannya bagaimana untuk keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan, ketertiban sekolah bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, dari sini kita belajar dari kesalahan yang sudah dibuatnya. Terus selanjutnya, ini dia segitiga restitusi yang sudah saya pelajari di modul 1.4, yaitu adanya validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Di sini tadi tentang yang tadi video itu saya ada di video pertama itu menstabilkan identitas. Jadi saya menanyakan kepada anak mengapa sampai tidak mengerjakan PR. Terus tak lupa saya dalam video itu menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya. Terus validasi kebutuhannya. Di situ dalam kegiatan tersebut segitiga restitusi saya laksanakan kepada anak-anak yang tadi dalam video tersebut. Nah, ini disiplin positif, yaitu teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Adanya teori motivasi, terus adanya 5 posisi kontrol, adanya kebutuhan dasar manusia. Baik, terima kasih. Di sini teman-teman atau rekan guru, terima kasih telah membantu saya untuk menyelesaikan desiminasi tentang disiplin nasional, disiplin di sekolah. Sekiranya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya tentang slide-slide yang sudah saya tampilkan tadi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya minta 2 pertanyaan saja. Silakan Ibu Fauzia. Pertanyaan ini dari video yang segitiga resistensi tadi, apakah anak bisa mengubah kebiasaan sepertinya tidak memakai seragam yang lengkap dan tidak menggunakannya? Mungkin dengan adanya restitusi segitiga tadi, kita bukan menghukum kepada mereka, tapi menasihati. Nah, di sini jika mereka diberikan seperti itu, kebijakan seperti itu, mereka pasti akan merasa ada keyakinan kelas ini selalu saya langgarkan, saya nanti konsekuensinya apa? Saya akan malu, selalu ditegur atau gimana? Karena kalau kita menghukum, kalau dia tidak memakai seragam, itu malah membuat anak nantinya akan membenci atau dendam kepada kita. Jadi dengan segitiga restitusi ini membuat anak merasa bersalah. Jadi merasa keyakinan kelas yang sudah disepakati di sekolah maupun di kelas dilanggarnya. Jadi ada rasa malu terhadap dirinya karena selalu melanggarnya. Silakan, satu lagi pertanyaan. Ibu Sri Wulandari. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah? Nah, kita sebagai seorang guru, budaya positif ini sangat
berpengaruh pada kepribadian siswa. Jadi sebagai guru, baik kepala sekolah, kita harus adanya kerjasama, kolaborasi yang baik untuk menciptakan kedisiplinan yang baik untuk sekolah. Apalagi disiplin ini kita harus belajar dari diri kita sendiri. Kalau kita disiplin, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti apa yang sudah kita laksanakan. Jadi dengan cara berkolaborasi, kita bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang baik, sekolah yang memiliki profil pelajar Pancasila yang baik. Baik, hanya itu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Buat teman-teman rekan guru, mohon maaf jika waktu istirahatnya saya minta untuk menjadi peserta di dalam seminar saya untuk menyelesaikan modul 1.4 tentang keyakinan kelas tentang disiplin positif. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mencoba untuk kembali memaparkan masalah apa yang sudah disampaikan oleh Bu Helen mengenai disiplin. Menurut saya apa yang Ibu Helen sampaikan kemarin yang sudah dipaparkan oleh beliau tentang budaya positif itu menurut saya sudah cukup bagus dan sangat baik untuk diterapkan, untuk bisa diterapkan di sekolah SDN 19 ini, terutama mengenai tentang disiplin positif kepada anak-anak murid SDN 19 Sungai Bawang. Dikarenakan siswa di sini masih banyak melakukan pelanggaran yang dilakukan mereka di sekolah ini, terutama masalah kadang-kadang bajunya yang kurang rapi, kemudian sepatu yang kadang-kadang ada yang masih menggunakan warna yang seharusnya pakai warna hitam, ternyata mereka masih menggunakan warna lain. Jadi itu dianggap melakukan sebuah pelanggaran atau disiplin yang ditetapkan di sekolah ini. Kemudian mereka disiplin pun ternyata dikarenakan peraturan yang dibuat sekolah, bukan karena kesadaran mereka sendiri untuk disiplin itu. Faktornya itu karena di luar dari diri mereka, bukan karena dari dalam diri mereka masing-masing. Yang sebenarnya memang harus mereka itu terapkan, seperti tadi penggunaan sepatu yang harus sama warnanya hitam. Nah, di sini saya juga atau kami juga sebagai guru SDN 19 ini
menganggap bahwa disiplin itu sangat baik, karena kita menjadi tahu atau memposisikan diri kita kepada siswa sebagai seorang guru, memberikan hukuman kepada anak atau mereka yang melanggar disiplin yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh sekolah. Apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran disiplin terhadap anak, maka kami sebagai seorang guru memberikan hukuman sesuai dengan apa yang mereka langgar, dan kita sebagai pemantau atau sebagai manajer berusaha bagaimana cara kita menanamkan disiplin itu, perilaku disiplin itu kepada para siswa-siswa yang berada di SDN Hendras ini, supaya mereka dengan sendirinya itu sadar bahwa itu disiplin bukan karena peraturan yang dibuat sekolah, tapi menurut kesadaran mereka sendiri. Dan sebagai seorang guru juga, kita harus juga memberikan contoh pelaksanaan disiplin itu di sekolah, agar anak secara sadar mereka berperilaku positif atau perilaku disiplin di sekolah ini. Dengan begitu harus ada kerjasama antar para dewan guru agar anak belajar untuk menerapkan disiplin itu sejak dini di sekolah, dari mulai kelas yang bawah sampai kelas tinggi, yaitu kelas 6. Dan itu harus betul-betul ada kerjasama yang baik antara guru atau dewan guru yang berada di sekolah ini, sehingga dengan sendirinya agar anak itu menjadi manusia atau memiliki karakter disiplin yang baik nanti di sekolah maupun di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat mereka. Sehingga kita harapan kita sebagai seorang guru yang ingin mendisiplinkan anak itu menjadi tercapai dengan sendirinya tanpa ada sebuah paksaan baik dari sekolah maupun dari guru. Dan harapan itu tentunya harus betul-betul ada kerjasama yang baik dari kepala sekolah dan para dewan guru. Kemudian paparan saya ini mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eden tentang disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah dan dilaksanakan dengan baik oleh anak tanpa ada sebuah paksaan, tetapi karena sebuah kesadaran diri mereka sendiri. Baik, saya akhiri paparan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.